Tim pengujinya nggak tanda tangan ini, Rismon, ya. Ini nggak ditandatangani sama tim penguji. Ini lo mau bilang palsu berarti ya? Insinyur Kasmujo sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Roy korupsi, ya, korupsi panci dan lain-lain sebagainya, dan itu sudah diputuskan oleh pengadilan, bahwa benar telah terjadi dugaan korupsi. Itu disiarkan oleh KPK. Pasal 310 ayat 3 menyatakan, jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Adele Jokowi, ijazahnya palsu, dia penjahat, dia PKI, tangkap. Mereka yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli, yang selama ini cuma ada fotokopi, nampaknya kali ini mereka waspada. Kenapa? Karena ijazah aslinya Pak Jokowi sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya, yang secara kebetulan ketika Pak Jokowi mengunjungi Polda Metro Jaya, tapi bukan di Jakarta ya guys ya. Kebetulan penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan proses sidik terhadap saksi-saksi pelapor. Jadi bukan cuma Pak Jokowi, jadi saksi-saksi pelapor yang kebetulan lokasinya ada di Solo tuh, di Surakarta. Jadi Pak Jokowi tinggal ke Polresta Solo atau Surakarta, kemudian mengikuti proses pemeriksaan lanjutan setelah penyelidikan itu diangkat menjadi penyidikan terkait kasus laporan dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, Rismon Sianipar, Riza Fadila, Kurnia, Egy Sujana, dan 12 orang lainnya, serta dan yang lain-lain. Podcaster, ya, lawyer, siapa-siapa mereka, pokoknya semua itu bakal terjerat sebagai orang yang bakal mempertanggungjawabkan perbuatan mereka karena sudah menghina Pak Jokowi. Nah, mereka stres nih guys. Kenapa stres? Karena itu tadi, ijazahnya Pak Jokowi udah ditahan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Berarti selama ini Dr. Tifa, ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar yang mengatakan bahwa tidak memiliki ijazah asli Pak Jokowi. Egy Sujana, itu juga si Ahmad Hozinuddin yang selalu keluar-keluar bahwa ini orang memang nggak punya ijazah asli. Siap-siap kalian ya. Dan sekarang ijazah asli Pak Jokowi udah ditahan guys, ditahan, disita. Ini nanti bakal ada gelar perkara lagi kalau nggak salah ya. Tapi udah, kita nggak mau bahas soal itu. Yang paling terpenting sekarang adalah siap-siap kalian kemudian bakal naik menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangka, bakal jadi terdakwa. Setelah terdakwa, silahkan nikmati tempat yang kalian idamkan sendiri. Ya, kenapa aku bilang kalian idamkan? Karena memang kalian sudah memulai perbuatan yang justru mencelakakan kalian sendiri. Oh enggak, bagi kami nggak merasa celaka. Bagi kami ini adalah perjuangan. Bagi kami ini adalah perlawanan. Bagi kami ini adalah sebuah harga diri. Woi, lo terima aja tuh. Nah, begitu juga dengan sosok Roy Suryo yang sudah berpengalaman tinggal di tempat penjara guys ya. Dia jatuh ke lubang yang sama. Oke, nah di video kali ini aku mau tunjukin bagaimana proses Pak Jokowi datang ke Polresta Surakarta ditemani dengan kuasa hukumnya. Setelah itu ada yang menarik guys. Lawyernya Tifa itu kemudian mengatakan ini yang namanya pasal 310 yang kemudian dilaporkan oleh Jokowi terhadap klien-klien kami itu nggak bisa dipakai. Pasal 310 yang dikaitkan dengan pencemaran nama baik itu tidak bisa kemudian dikaitkan dengan klien kami. Kenapa? Karena klien kami ini melakukan sebuah perjuangan untuk kepentingan umum. Sebab di pasal 310 ayat 3 mengatakan bahwa apa saja perbuatan pidana yang disebut dalam konteks pencemaran nama baik itu tidak bisa dikategorisasi kalau kemudian tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Guys, menghina-hina Pak Jokowi, melecehkan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi punya ijazah palsu, itu kepentingan umumnya di mana guys ya? Kita akan bedah, kita akan bongkar, dan kita akan diskusikan. Langsung saja guys, kita ke video Pak Jokowi datang ke Polresta. Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu,
apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Wah guys, langsung dijawab soal Pak Insinyur Kasmujo dan juga yang berkaitan dengan Bang Dian, itu semua dibahas. Tapi yang paling utama di sini guys, Anda harus tahu tadinya Pak Jokowi datang ke Polresta Solo itu membawa map ijazahnya, dan sekarang map ijazahnya udah diserahkan ke Polresta. Dan aku yakin kalian yang nonton dan kalian yang anti sama Pak Jokowi pasti akan bilang, alah bohong lagi Pak Jokowi. Udah terserahlah, kalian yang udah benci mah nggak bisa dijelasin apa-apa. Ini aku mau ngobrol sama orang yang sepaham aja dan tapi pada dasarnya guys, aku sih melihatnya kasihan juga ya Pak Jokowi akhirnya kemudian harus datang ke Polresta. Ini mantan presiden loh, orang yang sebenarnya udah berbakti, yang sudah memberi diri untuk negara ini, yang sudah berkorban untuk bangsa, yang sudah memberikan kontribusi, yang sudah merelakan dicaci maki, difitnah, dihina. Dan beliau kan sebenarnya tidak pernah juga kemudian melaporkan kelompok-kelompok yang memfitnah beliau dan menghina beliau. Adapun Bambang Tri dan juga Suginur kan bukan Pak Jokowi yang laporin, itu kan pihak yang lain yang melaporkan karena terjadi kegaduhan, terjadi provokasi yang dilakukan oleh Bambang Tri dan juga ada penyebaran hoaks. Bukan Pak Jokowi yang melapor guys. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya sejak dulu nggak mau melapor. Tapi memang dalam konteks ini gara-gara Bang Silverster, kuasa hukum dan orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi juga mengingatkan Pak Jokowi, Pak, kalau Bapak kemudian tidak laporkan mereka, ini juga berpotensi Bapak bagaikan orang yang membiarkan adanya masyarakat yang akhirnya terjebak pada pemikiran picik. Seperti Roy Suryo, Tiva, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena Bapak itu akhirnya tidak memberikan pelajaran hukum. Yang namanya orang itu dilindungi oleh undang-undang, harga dirinya, martabatnya, hak privasinya. Nah, kalau Bapak kemudian tidak melaporkan mereka, sama dengan Bapak memberikan semacam pelajaran hukum kepada masyarakat yang tidak baik. Kenapa? Ya udah kita nggak usah lapor, nggak apa-apa, sabar aja, sabar aja. Kalau gitu hapus aja KUHP-nya, hapus aja undang-undang yang membicarakan tentang tidak boleh menghina, tidak boleh memfitnah, kan gitu. Oh, Pak Jokowi kayaknya mikir-mikir juga ya. Ya udah, karena saya juga bukan presiden, karena saya juga sekarang sudah masyarakat biasa, bukan pejabat publik sebagaimana yang selalu dibilang sama Roy Suryo. Beliau bukan pejabat publik. Yang namanya Dewan Pengawas dan Antara berdasarkan Undang-Undang BUMN terbaru tahun 2025 bahwa yang namanya Dewan Pengawas, anggota, direksi atau apapun namanya, mereka bukan lagi pejabat publik atau bukan penyelenggara negara. Jadi tidak bisa dikategorisasi sebagai pejabat publik. Tapi beliau adalah warga biasa. Ketika kemudian ada tindakan yang dilakukan seperti kelompok-kelompok ini, ya maka laporkan, kan gitu. Kalau Pak Jokowi masih presiden, aku yakin beliau tidak akan laporkan, kan gitu. Karena biasalah kritik dan juga hinaan kepada pejabat itu sudah sering terjadi di mana-mana guys. Nah, sekarang aku mau kasih tahu sama teman-teman ya. Ini penting untuk jadi pelajaran politik buat kita. Buat siapa saja di antara kalian yang masih berpikir waras, terserah Anda mau anti sama Pak Jokowi, membenci sama Pak Jokowi, apa saja yang disampaikan oleh Pak Jokowi Anda anggap bahwa itu bohong. Tapi dalam konteks ijazah, please turunkan, karena itu ijazahnya asli guys. Beliau itu kuliah, selain punya data-data, selain punya fakta sejarah, teman-temannya juga mengakui, profesor-profesor yang ada di UGM itu mengakui guys, kecuali Profesor Effendi Sofian ya, Sofian Effendi kemarin yang ya keselip juga, habis kemudian dia tidak mengakui, akhirnya dia akui, habis dia kemudian merasa diancam, baru ya bla bla bla, terserah lah Pak Sofian lo mau bilang apa, tapi yang jelas jangan pernah memfitnah Pak Jokowi punya ijazah palsu, please, Anda hanya akan menghancurkan harga diri Anda sendiri, tahu nggak itu? Nah guys, sekarang ada satu video diskusi antara Projo dengan kuasa hukumnya Dr. Tiva. Ini perdebatannya soal dia si kuasa hukum Pak Abdullah Al-Katiri kalau nggak salah mempertanyakan, emangnya kalian itu menggunakan pasal 310 itu bisa dipakai? Itu nggak bisa. Pasal 310 memang yang namanya pencemaran nama baik atau penghinaan atau pemfitnahan itu adalah perbuatan pidana. Tapi kalau ayat 3-nya, poin 3-nya menyebutkan kalau kepentingannya untuk umum boleh.
Guys, pertanyaannya, apakah kemudian yang namanya pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi itu kepentingan umum? Di mana letak kepentingan umumnya, guys? Ayo kita diskusikan. Nah, sebelum kita diskusikan, aku perlihatkan ke teman-teman jurnal tentang definisi kepentingan umum dalam konteks pasal 310 ayat 3 itu. Dan kemudian aku juga akan perlihatkan bunyi dari KUHP tersebut. Tapi kita tonton dulu pembicaraan atau penyampaian yang disampaikan oleh lawyer dari Dr. Tifa, Abdullah Al-Ketiri. Pasal 310, 311 itu jelas, ya kan? Ada pasal 310 ayat 3 menyatakan, jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Kemarin aja waktu gelar, saya ikut gelar itu dikatakan bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Jadi 310 itu tidak bisa diterapkan. Demi kepentingan umum itu pasalnya jelas. Oke, gak usah panjang-panjang. Kita mau bahas. Apakah kemudian pasal 310 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks laporannya Pak Jokowi? Karena ini berkaitan dengan kepentingan umum? Guys, nggak usah kita baca dulu pasalnya. Lo rasional aja dah. Apa sih kepentingan umum terkait identitasnya seseorang? Oh iya dong Bang Bil, biar bagaimana Pak Jokowi pernah jadi presiden, jadi beliau menggunakan ijazahnya. Nah, ketika kemudian ijazahnya dipakai, beliau sudah membodohi dan membohongi rakyat, maka akhirnya rakyat itu perlu tahu, guys. Oh begitu. Oke, sekarang kita bahas soal definisi umum, kepentingan umum dalam konteks pasal 310 itu, guys. Kita baca dulu. Nah, sekarang kita lihat undang-undangnya bagaimana sih bunyinya ya. Ayo kita langsung berselancar aja dah. Pasal 310 KUHP itu mengatur tentang pengecualian ya. Jadi yang ayat 3 itu pengecualian dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Dengan kata lain, jika seseorang mencemarkan nama baik orang lain dalam rangka membela diri dan atau untuk kepentingan yang lebih besar, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Oke deh. Nah, sekarang aku perlihatkan ada satu ini nih ya. Ada satu jurnal ya, bukan jurnal, tesis atau skripsi nih ya. Nanti kita akan lihat. Tapi kita baca bunyinya dulu guys. Pasal 310 sih gimana sih bunyinya? Nah, ini ya guys ya. Jadi pasal 310 ini sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi redaksinya terjadi perubahan setelah pasca putusan MK ya. Nanti akan kita diskusikan. Oke, secara historis tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP lama. Ya, seperti artikel ini ya. Bunyinya sebagai ini. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jadi barang siapa, jadi siapa saja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Menurut kalian, apakah kemudian barang siapa ini ada? Ada ya. Mereka-mereka yang kemudian dilaporkan di tanggal 22 dan 26 itu kepada Polda Metro Jaya oleh Pak Jokowi. Nah, mereka itulah komponen yang barang siapa unsurnya ya. Dan mereka melakukan apa? Pencemaran nama baik. Adele Jokowi, Jokowi penjahat, Jokowi itu PKI, dia memiliki ijazah palsu, Adele Jokowi. Ya, itu kelompok-kelompok itu tuh ya. Mirip juga ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 sampai 4 bulan. Oke, dendanya sekian. Nah, ini yang dibaca. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Oke, nanti kita akan bahas apa ini maksud dengan kepentingan umum ini. Oke. Nah, pasca putusan MK ya kurang lebih juga sih guys ya. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Oke, nah ini unsur-unsurnya ya.
Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan, ya, nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya untuk supaya diketahui umum. Nah, sekarang pasal 310 itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian diundang-undangkan di Undang-Undang 1 tahun 2023. Kemudian pasal pencemaran nama baik itu di pasal 433, tapi ingat dia berlaku 3 tahun sejak diundangkan. Berarti kalau dia berlaku maka itu nanti tahun 2026 ya, karena 2023. Meski demikian tetap kurang lebih sih redaksinya ya. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain bla 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 jadi 9 bulan. Jika perbuatan sebagaimana yang maksud ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan 50 juta, malah semakin meningkat. Nah, kecuali ini 3. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang tadi ya, yang menghina, yang melecehkan itu, yang menyiarkan, menunjukkan pencemaran nama baik itu tidak dipidana ya, jika dilakukan untuk kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri. Nah, jadi kurang lebih sama ya, baik putusan pasca dan juga pra sebelum Mahkamah Konstitusi. Sekarang guys, ayo kita diskusikan hal ini. Kita mau cari tahu sebenarnya yang dimaksud dengan kepentingan umum itu apa sih? Ya kan? Nah, kalau sebenarnya ini lebih ke pers juga ya guys ya. Pasal 310 ini kebanyakan dalam konteks ayat 3 ini lebih ke pers. Jadi kalau misalnya ada wartawan menulis pemberitaan, misalnya, ada orang pejabat namanya Mr. N. Mr. N ini korupsi sebesar, atau Mr. Roy lah ya. Jadi Mr. Roy. Roy korupsi, ya, korupsi panci dan lain-lain sebagainya. Dan itu sudah diputuskan oleh pengadilan. Bahwa benar telah terjadi dugaan korupsi. Itu disiarkan oleh KPK. Maka wartawan yang menulis Roy Panci itu kemudian korupsi dan ini diduga bla bla bla. Jadi bahasa redaksi persnya juga harus tertib guys. Jangan langsung menuduh. Jadi langsung bilang Roy Panci sudah melakukan tindakan korupsi. Hal ini menjadi dugaan oleh KPK mengingat ada bukti-bukti yang konkret. Nampaknya Roy sendiri adalah orang yang memang tidak bertanggung jawab dan dia adalah pribadi yang jahat yang memang sok alim, sok suci, sok jago. Nah, orang seperti Roy Suryo ini wajib kemudian harus diproses oleh KPK dan jika bisa harus dijebloskan ke penjara. Guys, ini bukan pencemaran nama baik guys. Walaupun sejahat apapun bahasa redaksi pers itu, jurnalistik itu bukan kategorisasi sebuah tindakan yang mencemarkan nama baik. Pasal ini akan berlaku terhadap wartawan yang menulis itu. Kenapa? Karena dianggap dia mempublikasi sesuatu untuk kepentingan umum. Kenapa? Karena masyarakat ingin tahu, oh benar ya bahwa si Roy Suryo itu maling gitu. Kan apalagi sudah ada putusan dari pengadilan. Gak apa-apa. Itu dijelekkan dalam tanda kutip tentunya. Itu tidak masuk dalam pasal penistaan sehingga kemudian dia akan dipidana. Ayat 3-nya itu cocok dalam hal itu. Tapi kalau Pak Jokowi, emang sudah ada putusan pengadilan negeri, pengadilan manapun yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu? Lagi pula Pak Jokowi itu oleh kampusnya yang meluluskan dia, yang mewisuda dia, yang memberikan ijazah aslinya, mengatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM. Beliau itu lulus dan juga mendapatkan ijazah membuat skripsi KKN. Sudah seperti itu baru lo bilang Adele Jokowi ijazahnya palsu, dia penjahat, dia PKI, tangkap. Itu tidak masuk dalam kategori kepentingan umum yang lo maksud, ya kan? Kita baca deh ya, ada satu jurnal ini menurutku bagus guys ya. Ini jurnal ini, bukan jurnal, skripsi mungkin ya. Ini kita lihat dulu, ini halaman berapa? Halaman 262 ya. Ini ya, tinjauan yuridis konsep kepentingan umum ya. Menurut pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, disertasi. Oh, ini doktor guys, Pak Amir Syamsuddin ya. Ini guys, disertasinya. Wih, ini asli guys ya. Asli ya. Nah, tim pengujinya nggak tanda tangan ini Rismon ya. Ini nggak ditandatangani sama tim penguji. Ini lo mau bilang palsu berarti ya. Karena kebetulan Pak Jokowi skripsinya kan dan beberapa teman-temannya memang ada yang tidak ditandatangani sama tim penguji. Ada juga yang kemudian lembar pengesahannya katanya bermasalah. Hanya karena problem-problem teknis seperti itu lo langsung cap itu palsu. Lo gile lo.
Hal-hal teknis seperti ini yang harus lo pahami. Biasanya ada skripsi, tesis, disertasi yang biasanya tidak sempat ditanda tangan, ada yang punya masalah teknis, itu tolong dipahami kan gitu ya. Itu gila ya. Oke, nah sekarang kita mau, ini panjang ya guys ya. Nanti kalau teman-teman kepingin dapatin jurnal ini bisa inbox aja ke aku, bisa. Ini bagus ya. Kalau aku kan memang tipenya suka membaca ya, sebagai orang yang juga bergelut di dunia akademik, aku suka sekali membaca tulisan-tulisan, jurnal-jurnal, disertasi. Jadi bukan cuma karena kepentingan untuk konten, tapi secara kepentingan pribadi juga. Oke guys, nah aku langsung ke tadi aku ada sempat baca di berapa ya? Di halaman 262 kalau nggak salah ya, 262. Oke. Ini bagus untuk pembendaharaan pengetahuan kita guys. Kita langsung baca saja di halaman 262. Nah ini guys ya. Jadi konsep kepentingan umum secara umum ya. Jadi dalam konteks pasal 310 ayat 3 ini sebenarnya ada hal yang lebih spesifik ya. Bagaimana kemudian konsep kepentingan umum ini bisa dikategorisasi. Nah ini nih, kita langsung saja dalam bahasan mengenai aspek aksiologis atau tujuan aksi dari pasal ini berdasarkan penafsiran teleologis atau sosiologis dari kepentingan umum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Jadi di bab 2 itu ada penjelasan yang lebih komprehensif. Ini guys ya. Kepentingan umum tersebut merupakan kegiatan dan atau prasarana atau sarana publik yang dimiliki oleh pemerintah dan tidak mencari keuntungan. Pertanyaannya, ijazah itu miliknya siapa guys? Miliknya pemerintah aja. Itu miliknya Pak Jokowi kan gitu. Milik pribadi, apa kepentingannya untuk publik? Kepentingan umum tersebut merupakan kegiatan dan atau prasarana-sarana publik yang memberikan manfaat dan keuntungan real kepada masyarakat. Apa keuntungannya ijazahnya Pak Jokowi untuk kemudian akhirnya beliau difitnah-fitnah, dihina-hina? Kira-kira kalau seandainya ada orang menghina Pak Jokowi dengan mengatakan ijazahnya palsu, apa untungnya masyarakat guys? Apa ruginya masyarakat kan gitu kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu kan gitu. Beda kalau seandainya palsu karena memang putusan pengadilan, kan logikanya gitu. Nah kemudian kepentingan umum tersebut haruslah merupakan kegiatan dan atau sarana prasarana publik yang memiliki sifat kegunaan publik dan tujuan publik. Mana tujuan publik guys? Apa? Beda kalau seandainya Roy Panci ambil uang negara, Roy Panci maling milik negara, itu kemudian dikemukakan dan dihujat-hujat oleh pers dan lain-lain sebagainya. Iya nggak masalah, itu nggak masuk ranah pidana kan gitu. Nah itu ya. Jadi itu simpelnya. Jadi teman-teman bisa baca ini lebih komprehensif. Nah sekarang selain itu yang jangan kita lupakan adalah dalam konteks definisi kepentingan umum. Sekarang aku mau nanya lah. Kepentingan umum itu berarti kita mau bicara kepentingan luas. Lebih banyak orang mementingkan itu. Misalnya, ketika Pak Jokowi difitnah bahwa ijazahnya palsu, berarti keingintahuan publik itu lebih banyak untuk membuat Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ketimbang kemudian orang yang tidak mau melihat. Persoalannya dalam surveinya Pak Burhanin Muhtadi dan juga keinginan masyarakat secara 280 juta masyarakat itu cuma 16% yang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sementara yang lainnya ya ada 70% itu memastikan bahwa Pak Jokowi itu dipercaya dan tidak perlu diperlihatkan. Jadi kepentingan umumnya lebih banyak didominasi oleh orang yang memilih Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah. Jadi kalau yang dimaksud dengan kepentingan umum itu adalah kepentingannya Ahmad Khozinuddin, adalah kepentingannya Tifa, adalah kepentingannya Rosyuryo. Maaf, itu tidak mewakili kepentingan public interest, public seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini. Guys, kalau menurut kalian tidak sepakat dengan pemikiran saya, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamun amin khuldi. Golongan orang
menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaganya mereka lalu berkata, berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Dan bahagialah selalu